Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Binti, kembali lagi dengan saya Zala Ramadhani dari NPM 18046. Jadi saya di sini dari angkatan 18. Selamat datang kembali di Binti episode kedua. Jadi untuk menjelaskan lagi, kita kan sudah melakukan Binti episode pertama. Kalau buat kalian yang lupa, apa sih Binti itu? Jadi, Binti adalah Bincang Alumni Teknik Industri yang merupakan podcast di mana narasumber akan diwawancarai oleh moderator seputar pertanyaan-pertanyaan terkait TI yang sebelumnya telah diajukan oleh mahasiswa TI UPN Veteran Jawa Timur. Dan pada podcast kali ini, topik yang akan dibahas adalah dunia pekerjaan setelah menempuh pendidikan di TI UPN Veteran Jawa Timur. Dan tujuan yang diadakan dari acara ini adalah untuk memperkenalkan serta mengenal lebih dalam teknik industri UPN Veteran Jawa Timur, mengetahui dan memahami prospek kerja teknik industri, mengenal dan menjalin relasi yang baik antara alumni dan mahasiswa teknik industri UPN Veteran Jawa Timur. Jadi, seluruh pertanyaan yang ada pada podcast hari ini adalah hasil dari filter pertanyaan teman-teman semua, dari survei benar-benar dari teman-teman teknik industri. Nah, untuk kali ini tidak kalah hebat dengan Binti episode pertama, kita mendatangkan narasumber yang sangat hebat, yaitu Bapak Khairul Mawahib STMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Zahra. Iya. Benar panggilannya Mbak Zahra ya? Kenapa? Alhamdulillah. Iya. Gimana Bapak untuk kegiatannya belakangan ini? Mungkin ada perbedaan dengan kegiatan sebelum pandemi? Oh, sangat Mbak. Jadi kebanyakan kegiatan-kegiatan kita yang biasanya banyak yang bertatap muka dengan customer, dengan relasi, itu beralih semuanya secara daring. Jadi Zoom ini sangat bermanfaat sekali untuk mensupport semua kegiatan kita selama masa pandemi ini. Jadi semuanya akhirnya ya bisa teratasi Mbak. Jadi gimana kita nggak bisa berkumpul, kita nggak bisa kemana-mana. Ya Alhamdulillah dengan adanya daring, Zoom atau Google Meet, ya semua bisa teratasi walaupun secara jauh. Mbak. Keluarga sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya Sobat Binti, jadi Bapak Khairul Mawahib STMM adalah narasumber kita pada hari ini, dan beliau adalah alumni Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur angkatan 1996. Beliau merupakan co-founder dari indogetjob.com. Benar ya Bapak ya? Ya betul Mbak Zara. Iya. Kalau boleh tahu Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit mengenai indogetjob.com Bapak? Baik, terima kasih Mbak Zara. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini saya lagi merintis usaha yang namanya, ya kalau kerennya sekarang sih namanya startup lah. Jadi startup itu usaha rintisan, namanya indogetjob.com. Makanya saya sangat konsen di dunia kerja. Dalam artian, kenapa sih banyak pengangguran? Padahal di satu sisi tersedia lowongan segitu banyak. Nah, makanya kita buat namanya Indogetjob. Itu tidak saya itu. Jadi orang nganggur banyak, padahal lowongan banyak. Kan ada sesuatu yang salah. Kita ciptakan Indogetjob itu tujuannya adalah bagaimana caranya orang-orang yang cari kerja itu diketahui oleh perusahaan yang sedang cari lowongan. Atau sebaliknya, orang yang buka lowongan tahu bahwa ada pasar pencari kerja yang segitu besar supaya dapat di-link dan match-kan. Itu yang jadi kendala selama ini, tidak adanya link and match. Link and match dalam artian gini, tidak adanya informasi yang tersampaikan dari pencari kerja. Sebenarnya ada lowongan di perusahaan, tapi pencari kerja tidak tahu. Atau ada lowongan, contoh akuntansi, padahal jurusan TI tidak sesuai dari ijazah. Akhirnya tidak terkoneksi, tidak ada di melamar kerja. Ini yang selama ini banyak terjadi. Jadi tidak ada match di situ. Padahal sebenarnya bahwa ketidaksinkronan antara lowongan pekerjaan dengan ijazah itu tidak dipermasalahkan oleh HRD. HRD itu tidak melihat ijazah, Jadi gini,
di dunia kerja itu ada istilah namanya hard skill dan soft skill. Iya, Itu yang perlu kita pahami bersama. Hard skill itu sesuatu yang keterampilan yang nampak. Contoh, orang itu ahli accounting, ahli kalau teknik apa, ahli ngelas, atau ya bahasa kasarnya dia punya keterampilan tertentu, itu hard skill. Tapi kalau soft skill itu adalah karakter masing-masing pribadi, masing-masing individu. Terkadang banyak sekali sekarang lulusan teknik, lulusan pertanian kerjanya di bank, atau seorang akuntansi malah dia bekerjanya di pertanian. Banyak sekali terjadi. Kenapa? Benar sekali. Betul, banyak sekali. Ya karena salah lagi di individunya. Ketika banyak anak-anak mahasiswa yang ketika pertama kali masuk, pertama kali dia daftar untuk kuliah, bukan berdasar dari kompetensi atau bakat, tapi ikut-ikutan. Mentang-mentang temennya jurusan teknik industri, ikut teknik industri. Atau cari yang lagi keren, yang lagi beken. Oh iya, yang lagi terkini gitu ya Pak ya. Informatika lagi ini, udah ikut deh. Karena pasar kerjanya sekarang banyak, ikut-ikutan. Padahal sebenarnya secara kompetensi, secara bakat dia nggak ada. Jadinya akhirnya teman-teman ini ketika lulus kuliah hanya memegang ijazah. Sebenarnya dia nggak cocok di situ. HRD bisa melihat. Jadi walaupun dia memegang ijazah seorang akunting, seorang lulusan akuntansi, itu belum tentu HRD di perbankan itu mau terima. Karena dia bisa melihat dari sisi soft skill, si A, si B ini cocok nggak sih kerja di bagian. Nah, itu soft skill bisa mengukur itu. Jadi itu yang jadi selama ini parameter dari seorang HRD. Dia lihat dari sisi leadership-nya, dari sisi networking-nya, dari sisi ketahanan dari tekanan, adaptasi lingkungan, banyak sekali faktor yang HRD bisa melihat dari seseorang. Jadi jangan salah, banyak sekali di luar itu kan jurusannya apa, kerjanya di mana. Jadi banyak terjadi di Indonesia. Ketidaksinkronan memang belum ada yang ini rencana sih lagi dibangun sama sekarang bisa ya di Kementerian Pendidikan, bahwa bagaimana caranya kampus sama dunia kerja itu sudah bisa nyambung. Ini lagi buat kebijakan. Diusahakan ya. Itu Mbak Zara. Ya betul Mbak Zara. Oke, jadi Indokecap ini cukup membantu untuk kita semua yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan ya. Betul Mbak Zara. Oke Pak, jadi untuk hari ini kami memiliki 8 pertanyaan untuk Bapak. Karena pertanyaan ini murni dari teman-teman teknik industri sendiri yang ingin mengetahui lebih banyak dunia pekerjaan setelah kuliah gitu Pak. Ya oke. Jadi apakah Bapak siap untuk pertanyaan yang pertama? Siap, boleh. Oke. Jadi pertanyaan pertama ini dari semua mata kuliah dan keterampilan lab yang diberikan selama perkuliahan, kira-kira manakah yang paling sering dibutuhkan saat ini di permasalahan dunia kerja atau dunia industri, Pak? Nah, ini pertanyaan sebenarnya jawabannya gampang tapi susah dalam implementasinya. Jadi karena gini, semua mata kuliah itu semua pasti bermanfaat. Mau itu istilahnya matematika, kalau teknik industri apa lupa semua, ada menggambar teknik, ada manajemen SDM, ada manajemen pemasaran, penelitian operasional, semuanya pasti bermanfaat. Cuman bagaimana cara kita mengimplementasikan di dunia kerja? Karena kalau di kuliah itu kan hanya sekedar teori. Iya. Bagaimana memasarkan barang itu kan teorinya. Bagaimana kita memanage SDM itu kan teorinya di kuliah. Kata kuncinya adalah bagaimana teori-teori yang kita dapatkan di bangku kuliah itu bisa kita praktekkan, bisa kita terjemahkan secara langsung di dunia kerja. Itu adalah sebagai kunci kita sukses di pekerjaan. Itu yang selama ini tidak dipunyai oleh teman-teman. Jadi pinter teori. Bagaimana cara memasarkan produk? Oh, caranya itu harus menyiapkan rancangan, harus seperti ini.
siapkan target marketnya siapa, itu kan teorinya. Tapi ketika di dunia kerja dia nggak bisa merealisasikan. Contoh, saya harus targetnya si A, menjual barang ini, berarti harus kalangan perumahan dulu, baru perkampungan. Tapi ketika praktek dia nggak bisa menjual, sama saja. Kalau hanya sekedar teori, yang ya kembali lagi ke soft skill, dia tidak punya karakter leadership, dia tidak punya karakter mental yang kuat ketika dia turun ke lapangan. Aku harus menjual produk ini. Ketemu sama orang nggak bisa ngomong, sama aja kan teorinya hilang semua, ya kan? Dia harus ketemu orang, harus bisa closing. Nah, ibaratnya kalau marketing gitu bahasanya ya, dia nggak punya mental bagaimana menghadapi orang, bagaimana caranya meyakinkan orang supaya dia mau dengan apa yang kita jual. Nah, itu nggak punya, percuma juga. Nah, kembali lagi, memang semua mata kuliah itu sangat berguna, tidak ada yang tidak berguna, semua ada manfaat. Tinggal bagaimana caranya dalam dunia kerja kita bisa mengimplementasikan langsung teori-teori yang ada di bangku kuliah yang kita dapatkan selama ini. Banyak teori itu sebenarnya bagus, asal kita bisa memanfaatkan itu dan mempraktekkan langsung di pekerjaan lapangan kita. Ya. Itu, jadi Mbak. Gimana caranya untuk merealisasikan ilmu tersebut gitu ya Pak ya? Betul, apalagi gini Mbak, TI itu kan apa ya, saya berpikir ini teknik industri itu bisa campuran sih, dia tekniknya dapat, ekonominya dapat. Ya, sebenarnya makanya ini peluang banget, teknik industri itu bisa kemana-mana gitu loh, bisa kerja di mana-mana. Ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman jurusan teknik industri. Itu Mbak Sarah. Iya benar sekali Bapak. Jadi teknik industri memang ilmunya cukup beragam ya Pak ya. Betul. Ya kan bisa dimanfaatkan itu. Iya. Bergantung dengan cara kita bagaimana mengimplementasikannya. Betul Mbak, kita dapat loh. Orang teknik kimia nggak dapat loh ilmu ekonomi. Teknik industri kita dapat. Iya, itu yang nggak ada manajemen pemasaran di teknik kimia, teknik panganan nggak ada toh. Manajemen pemasaran nggak ada, kita dapat. Nah, manajemen keuangan ada ya, kalau nggak salah ya? Ada. Kuliah manajemen keuangan ada. Nah, itu kan teknik kimia nggak ada. Itu yang membedakan. Itu yang harus bisa dimanfaatkan oleh teman-teman teknik industri. Jadi lapangan kerja yang bisa bisa dimasuki, yang bisa kita nantinya bekerja di luar itu banyak sekali. Tidak terbatas lah. Itu ya sangat bersyukur sekali teman-teman yang ngambil jurusan teknik industri. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan nantinya untuk mencari kerja. Itu Mbak Sarah. Seperti itu ya Pak ya. Jawabannya cukup membantu Pak, karena sangat benar dengan adanya, karena kan kita nggak harus menguasai seluruh teori jika kita tidak bisa mengimplementasikannya gitu kan Pak. Nah, betul Mbak, setuju itu. Untuk pertanyaan kedua ini ada hubungannya Pak dengan pertanyaan pertama ini. Seperti sambungannya gitu Pak. Gimana? Jadi gimana? Untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana cara menyelaraskan kinerja sarjana teknik industri dan sarjana lulusan lainnya yang lebih memiliki spesifik ilmu tertentu di dalam dunia kerja? Jadi kan sarjana teknik ini kan, sarjana teknik industri maksud saya, itu memiliki ilmu yang general Pak. Nah, bagaimana menyelaraskan kinerjanya ini dari sarjana lulusan lainnya yang memiliki ilmu yang lebih spesifik seperti teknik kimia tadi? Oke. Jadi gini Mbak, kembali lagi yang saya utarakan di depan bahwa ini surveinya Harvard University ya, bukan saya ngomong. Jadi di dunia kerja itu faktor diterima, faktor dia bisa bertahan dan beradaptasi di dunia kerja itu adalah 80% itu soft skill, yang 20% hard skill. Nah, itu Harvard yang ngomong. Jadi intinya bahwa sepinter apapun punya keterampilan, punya keahlian, kalau dari sisi soft skill-nya lemah, itu akan percuma juga. Gitu. Dia nggak akan sukses di dalam karir. Ya percuma dia pinter, seorang akunting lah paling gampang. Saya ambil contoh lah, ahli akunting contohnya. Tapi dia nggak punya jiwa kepedulian dengan tim, dia nggak bisa bekerja sama dengan tim.
ya otomatis dari pihak HRD maupun dari pihak atasan, ya secara kinerja dia akan dinilai jelek walaupun dia ahli di situ dalam hal accounting gitu loh. Karena dunia kerja itu tidak one man show yang harus menunjukkan saya paling hebat, tidak bisa. Dunia kerja adalah dunia kerjasama, namanya juga kerjasama tim, semuanya tim. Jadi harus ada kolaborasi di situ. Di situ kan banyak bagian. Ada marketing, ada administrasi, ada accounting. Jadi semuanya harus saling bersinergi, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Keakuannya harus dihilangkan. Jadi makanya makanya saya kalau bisa memberikan saran, teman-teman yang aktif di AMT ini sudah bagus. Dalam artian jangan hanya aktif di dunia kuliah. Dalam artian gini, ojo cuman sinau toh, hanya cuman belajar mata kuliah, tapi aktiflah di organisasi, aktiflah UKM yang ada di UPN itu, aktiflah di situ. Itu yang akan menggembleng kalian, membina membentuk karakter yang nantinya pasti akan kalian rasakan manfaatnya ketika sudah lulus dari itu. Intinya bahwa keselarasan ilmu yang didapatkan itu harus diimbangi dengan karakter. Baik. Karakter. Ya. Betul. Kunci sekarang adalah karakter. Makanya pendidikan karakter, makanya sekarang yang Mas Menteri, Mas Nadiem itu kan selalu menggaung-gaungkan bahwa pendidikan karakter sejak dini. Iya, benar karena sekali. Percuma juga, ya itu pembentukan karakter. Jadi percuma juga kalau pinter akhirnya karakternya, jelek buat apa juga. Kalau dari sisi Islam itu kan bahasanya adalah Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk akhlakul karim. Benar sekali. Itu kan karakter itu kan akhlak, betul. Jadi jangan hanya kalau kuliah itu hanya belajar, pinter, ngejar IPK, jangan. Tapi karakter, mental itu harus dibangun. Bagaimana kita bisa berteman dengan lingkungan, bergaul dengan lingkungan, bersosialisasi. HMT ini contoh membentuk leadership yang kuat. Karena gini, dengan organisasi, ini Mbak, nggak gampang orang bisa berbicara di atas panggung, memanage teman-teman. Itu kalau nggak aktif di organisasi nggak akan bisa. Benar sekali, Padahal Pak. Itu yang nantinya di dunia kerja yang dibutuhkan. Bagaimana berinteraksi dengan teman sekantor, berinteraksi dengan customer di luar, berinteraksi dengan atasan. Kalau kita nggak terbiasa di kampus, ya nantinya ya di dunia kerja ya segitu-gitu aja. Nggak akan, kinerjanya akan bagus. Karena memang survei membuktikan bahwa orang yang aktif di organisasi biasanya nanti di pekerjaan dia akan sukses juga. Karena dia tahu bagaimana menempatkan diri. Oh, saya seorang bawahan, bagaimana dengan menghadap atasan, apa yang harus dilakukan, bagaimana ada SOP seperti ini. Kalau sudah biasa berorganisasi pasti tahu. Benar, kita harus ngapain, kita harus mengambil sikap seperti apa kalau ada kejadian seperti ini. Nah itu makanya jangan melulu kuliah, aktif pada organisasi. Kalau di lingkungan rumah mungkin yang tinggalnya di Surabaya ya sama tetangga-tetangga, yang anak kos juga gitu, anak kos juga harus lingkungan, memperkenalkan diri, berinteraksi juga, aktif mungkin di lingkungannya, ada kegiatan Karang Taruna atau mungkin kalau di masjid ikut diremas, itu nantinya akan sangat-sangat bermanfaat nanti setelah kalian lulus dari kampus. Itu Mbak Zara. Tuh Sobat Binti, dengerin katanya Pak. Tadi jawabannya kalau kita itu harus mementingkan juga untuk upgrade soft skill kita, karena jangan jadi mahasiswa kupu-kupu deh, jadi kuliah pulang jangan gitu. Lebih baik kita upgrade soft skill kita untuk ikut organisasi-organisasi yang ada agar kita mendapatkan pengalaman yang lebih baik untuk di dunia kerja nantinya. Dan jangan lupa kalian jangan akhlakles ya. Jadi kalian harus tetap pantau akhlak kalian karena itu yang paling baik ya Pak ya. Setuju saya Mbak, itu sangat penting sekali itu. Penting sekali. Oke Pak, mungkin untuk pertanyaan yang nomor 2 tadi cukup terjawab dengan baik ya Pak. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga,
Jadi, bagaimana pengalaman Mas Khairul sebagai lulusan sarjana teknik industri di dunia kerja? Dan apakah ada tips untuk sarjana teknik industri untuk survive di dunia kerja, Pak? Oke. Kalau saya boleh cerita sedikit, Mbak ya. Saya dulu itu kuliah masuk 96, lulus 2001. 2001 lulus, saya 2002 kerja di Bank Mega. Nah, ini saya contoh sendiri. Betul. Makanya saya akan cerita dengan saya sendiri, bukan kata orang atau cerita orang lain. Saya teknik industri, tapi kerjanya di bank. Ini sebagai contoh. Saya tidak berpikiran, Pak. Saya sadar. Karena saya sadar bahwa ketika dulu saya masuk ambil jurusan teknik industri di UPN sama. Karena waktu itu yang lagi tren itu adalah teknik industri. Bukan karena apa saya ambil itu, kan? Saya ngambil teknik industri, ternyata benar. Ketika saya lulus kuliah, saya ngelamar di beberapa tempat di perusahaan. Kalau teknik industri kan sebenarnya cocoknya di quality control atau benar. Di apa istilahnya di apa gudang, di PPIC, betul. Ya seperti itu kan? Iya benar. Nah, nggak diterima, malah yang diterima yang di bank, malah di Bank Mega. Karena HRD itu tahu si ACB ini cocoknya di mana sebenarnya. Ternyata saya juga nyaman. Saya di Bank Mega itu 3 tahun. 3 tahun di Bank Mega, terus saya pindah di Bank BRI. Saya pindah ke bank yang lebih besar di Bank BUMN. Saya di BRI itu sekitar 10 tahun. Jadi saya 10 tahun di BRI. Cukup lama. Terus dengan berjalannya waktu, karena berpikir bagaimana caranya saya punya usaha sendiri. Karena sebenarnya memang ketika saya masih bekerja, saya pinginnya sih dia punya usaha sendiri. Di 2015 saya membuat indokitjob.com sama teman-teman, karena saya berpikir ya tadi itu, kenapa sih banyak pengangguran sementara lowongan kerja yang ada di luar itu banyak sekali. Tiap hari ada iklan lowongan di koran, ada di Jobstreet, Jobsdb, itu kan semuanya lowongan semua, tapi kenapa masih nganggur? Banyak yang masih nganggur. Apalagi secara survei sekitar 9-10% dari pengangguran itu adalah sarjana. Iya benar, Pak. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa? Ternyata tadi itu setelah kita gali, kita suruh dan sebagainya, tidak adanya link and match. Jadi kita buat indokitjob.com itu untuk menjembataninya. Bahasa kasar saya gini, sekarang banyak sekali aplikasi biro jodoh. Ada ada Tantan, ada Tinder, ada Micet. Itu kan mak comblang itu sebenarnya, memperkenalkan mak comblangi antara cowok sama cewek. Iya. Saya ibaratkan seperti itu, sama antara perusahaan yang membuka lowongan sama pencari kerja kan sama. Ini bagiannya menjodohkan kan? Benar sekali. Nah, itu makanya kita buat. Ya betul, mematchkan kan, kalau dunia biro jodoh itu kan mematchkan, supaya match itu kan antara cowok sama cewek itu cocok, menjodohkan kan. Sama ini antara pekerja dan pelamar gitu ya. Perusahaan, betul, antara perusahaan dan pencari kerja, kenapa nggak dijodohkan? Kalau selama ini aplikasi Jobstreet, Jobsdb kan hanya memberikan informasi, ini loh ada lowongan. Benar sekali. Ini loh ada lowongan di sini, ada lowongan di sini. Job fair juga gitu, buka job fair di mana-mana, bursa kerja di mana-mana, hanya memberikan informasi, tapi tidak langsung menjodohkan. Nah, Indokitjob ini itu untuk langsung menjodohkan. Caranya seperti apa? Ya tadi gitu, kita berbekam dari sisi soft skill-nya. Kita ukur, kita lakukan tes, tapi soft skill. Jadi kita abaikan ijazah, tidak melihat ijazahnya apa, tapi kita tes soft skill untuk melihat karakter. Si A, si B, si C ini cocoknya kalau bekerja di bagian apa sih? Nah, kita ada alat ukurnya, ada parameternya, ada namanya, kita punya test soft skill yang nantinya ke depan masing-masing user, masing-masing peserta yang gabung dengan kita, masing-masing member itu punya sertifikat soft skill. Nah, dari hasil tes itu nanti kita akan rekomendasikan kerja ke perusahaan yang sudah menjadi rekanan yang selama ini buka lowongan. Jadi bahasa kita adalah
dapat kerja tanpa melamar. Jadi si member ini tanpa melamar kerja pun sudah dapat kerja. Kenapa? Data yang sudah dimasukkan diisi biodata sampai ke uji soft skill-nya tadi itu langsung kita kirim ke perusahaan-perusahaan, ribuan perusahaan. Jadi tidak punya puluhan dan ratusan. Ibaratnya kalau kita sudah kirim data si pelamar kerja ini ke ribuan, mosok gak masih nyatok 1-2. Dan alhamdulillah memang yang selama ini kita lakukan mungkin sudah alhamdulillah 5.000 lebih lah orang yang selama ini nganggur akhirnya dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Iya, bahasa kasarnya kita comblangin, gitu kan. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Benar Gimana perusahaan bisa? Nah, kita rekomendasikan ini loh si A. Tapi kita rekomendasi itu sifatnya tidak hanya kayak beli kucing dalam karung, tapi sampai jeroannya. Ini si A itu karakternya leadership seperti ini, adaptasi dengan lingkungan seperti ini, terus ketahanan dari tekanan seperti ini. Kita semua kasih detail sampai rekomendasi kalau dia bekerja, cocoknya itu di bagian ini. Nah, data ini yang kita berikan ke perusahaan. Itu yang akhirnya perusahaan itu lebih senang daripada dia melihat tumpukan lamaran di atas meja. HRD itu Mbak ya, saya bocorin. Dari tumpukan itu nggak bakal dibuka semua. Dia hanya iseng buka yang mana ambil 2, 3 yang lain. Gitu. Iya, nggak dibuka semua. Sekarang tumpukan segitu banyak. Kapan dia bekerja nantinya kalau yang segera buka lamaran seperti itu? Makanya sekarang ke depan memang harus semuanya serba digital. Tapi digital pun tidak asal digital. Kalau ngelamar pun pakai email, kita email ke perusahaan dan kita nggak kenal. Makanya sebenarnya gini, nggak salah sih ibaratnya kita nepotisme dalam dunia kerja itu. Itu yang belum harus kita perkuat dari kampus kita di UPN. Yang sudah seperti ini melakukan adalah kampus-kampus besar kayak ITB, ITS, UI. Itu makanya ada namanya istilah gerbong ITS. Itu banyak terjadi di birokrasi, di kementerian, di dinas-dinas. Itu udah kalau ada dinas, contoh ya dinas PUPR itu di Jakarta itu rata-rata diisi oleh orang ITS karena dirjennya orang ITS sampai ke bawah itu ya ITS gerbongnya. Nanti yang jadi menteri siapa dari kampus mana itu gerbongnya dibawa. Dia akan lebih mengutamakan apabila ada yang bekerja di BUMN ini, contoh Telkom direkturnya orang ini. Jadi mayoritas nanti itu ternyata yang terjadi seperti itu gitu loh. Itu yang harus kita bangun ke depan di UPN. Jadi alhamdulillah juga UPN juga banyak kok yang sudah jadi orang kerja di instansi-instansi besar. Di BRI banyak juga teman-teman UPN. Banyak sekali ya. Nah itu makanya ke depan bahwa jangan berkecil hati teman-teman teknik industri ketika lulus. Banyak sekali lowongan kok pekerjaan di luar. Banyak sekali. Tapi ya kembali lagi, jangan berharap terus lulus pengen kerja. Tapi ciptakanlah lapangan kerja, berwirausahalah, lebih enak kok. Kalian lebih banyak waktu, ciptakan inovasi-inovasi gitu loh. Lihat kayak si Nadiem, ya kan, dia ciptakan Gojek. Benar sekali. Ada teman-teman UPN itu yang angkatan berapa saya lupa, itu udah lulus. Yang bikin ojek Sari itu loh Mbak, siapa namanya? Itu kalau nggak salah teknik industri apa teknik apa itu? Fakultas teknik itu lupa saya itu kayak gitu bikin itu. Banyak kan di Teknopark itu kan ada dikasih itu apa istilahnya inkubator. Oh iya. Inkubator itu untuk di Teknopark itu Pak siapa itu? Pak Edi ya, Pak Edi Mulyadi ya. Lupa kepalanya sekarang itu. Nah itu juga gitu. Tujuannya adalah untuk menyiapkan teman-teman mahasiswa yang punya inovasi nanti diberikan arahan supaya produk inovasinya ini nanti bisa berkembang dan akhirnya bisa dijual di luar. Itu Mbak Zahra. Jadi intinya bahwa untuk survive di pekerjaan di dunia kerja, kembali lagi soal pertanyaan tadi, bahwa soft skill itu adalah kata kuncinya. Bahwa karakter dan mental itu sebagai kunci kita, bukan dari hard skill, bukan keterampilan kita, pinter apa. Karena apa? Jangan khawatir, ketika kita masuk di pekerjaan pasti ada namanya training. Benar sekali. Bukan murni dari apa yang kita dapatkan di bangku kuliah, tapi kita pasti dikasihkan pelatihan kok, 3 bulan pelatihan. Jangan khawatir. Jadi kembali lagi, pokoknya bangun karakter lah. Bahwa tunjukkan kalian memang layak dalam artian memang layak secara pribadi.
secara individu itu punya mental yang kuat. Gitu. Bagaimana cara berbicara dengan orang, bersikap, sikap duduk, sikap cara ngomong, sikap ketika menyela pembicaraan orang, ketika bagaimana jadi pendengar yang baik, itu memang harus kita pelajari dari sekarang. Itu yang sangat-sangat bermanfaat di dunia kerja nantinya. Gitu. Jadi survei di pekerjaan itu tidak melulu dari keterampilan kita. Itu Mbak Zara. Jadi untuk waktu kita melamar pekerjaan, itu kita sudah soft skill, sudah ada keterampilan yang kita bisa, itu tapi untuk bahasa tubuh, untuk afektifnya, itu juga termasuk nilai paling besar kan ya Pak? Oh sangat Mbak. Jadi kembali lagi, yang namanya orang menilai terkadang itu bukan hanya objektif loh. Bukan hanya lihat IPK, bukan hanya lihat hasil psikotesnya, tapi terkadang ketika wawancara kita dilihat, apalagi orang-orang HRD itu kan makanannya dia setiap hari dia bertemu dengan orang, dia bisa membaca bahasa tubuh kita. Itu yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa meyakinkan si HRD atau si pewawancara, atau kita ngomong itu bohong apa enggak, mereka tahu. Oh gitu itu ya yang Pak ya? Harus kita siapkan mental. Oh tahu mereka. Itu kuncinya. Pintu masuk pekerjaan itu HRD loh Mbak. Jadi bukan ujian kayak UMPTN apa itu sekarang SBM apa? SBMPTN. 6 PTN itu ya. SBMPTN. Nah, iya. Bukan seperti itu. Iya, tapi kunci masuk diterimanya itu adalah HRD, bukan ujian tulis yang soalnya bahasa Inggris dan sebagainya, bukan. Tapi adalah HRD. Nah, HRD itu manusia. Dia terkadang ada sifat subjektifnya, bukan hanya objektif. Objektif tadi gitu. Tinggal kita bagaimana cara meyakinkan, kita bagaimana caranya ngomong, caranya bersikap dan sebagainya. Itu Mbak Zara. Benar sekali. Terima kasih Bapak untuk jawabannya dari pertanyaan barusan. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ya. Jadi apa saja yang menjadi keunggulan atau kelebihan seorang alumni teknik industri dalam mendapatkan pekerjaan? Dan bagaimana cara bersaing dengan sarjana teknik industri dari universitas lain Pak? Atau kembali lagi dengan soft skill dan keterampilan yang kita punya tadi? Ya betul Mbak, jadi gini. Jadi teknik industri kan kembali lagi bahwa dia itu general. Dia bisa ke ekonomi, dia bisa ke teknik, kan itu adalah keuntungan dari lulusan teknik industri. Tapi keuntungan itu jadi kerugian apabila kita tidak punya daya saing. Nah, jangan mentang-mentang lulusan teknik, kita nggak punya daya saing dalam hal gini, kita nggak bisa menjual bahasa kasar, menjual diri kita di hadapan perusahaan gitu loh. Ya, jangan hanya mentang-mentang IPK kita tinggi, kita wah sombong dan lain sebagainya. HRD akan bisa membaca. Psikotes itu nanti juga akan bisa menilai bagaimana kita menghadapi dunia kerja. Itu sangat penting sekali, yang kita harus persiapkan bahwa sebenarnya kalau ya tadi bicara teknik industri harusnya ke PPIC, ke logistik atau ke quality control. Nah, seperti itu. Tapi nyatanya ya banyak terjadi teknik industri tidak bekerja di bagian-bagian tersebut, dan biasanya bagian-bagian tersebut juga nggak banyak yang tersedia lowongannya. Makanya sebenarnya gini, nggak usah malu dan nggak usah ragu apabila ketika nanti lulus ada tawaran jadi marketing. Di dunia marketing itu kita lebih banyak tahu bagaimana kita kenal dengan orang dunia luar, bagaimana kita bisa menguasai produk. Jadi kita akan digembleng lah. Kalau makanya saran saya, ketika nanti ada tawaran jadi marketing, ambil. Langsung. Dunia marketing itu asik. Marketing adalah ujung tombak perusahaan. Perusahaan yang nyari duit siapa? Yang duit marketing, Mbak. Iya, direktur utama di sebuah perusahaan atau direktur apapun itu rata-rata mereka pernah di bagian marketing. Karena marketing adalah ujung tombak perusahaan. Jadi rata-rata yang cepat karirnya adalah orang yang pernah bekerja di bagian marketing. Karena marketing satu, dia harus menguasai produk.
Jadi produknya apa yang akan dijual dia harus hafal, dia harus belajar situ kan, otomatis dia tahu perusahaannya seperti apa. Ketika dia harus ngomong sama orang, ketika ditanya perusahaanmu apa sih, kita bisa menjelaskan. Jadi kita product knowledge tentang perusahaan kita, tentang produk kita, akhirnya kita hafal. Bagaimana kita meyakinkan orang supaya bisa ambil produk kita. Itu dunia marketing. Makanya ke depan kalau memang ada peluang di pekerja di marketing, ambil. Itu yang akan mengembangkan kita, membuat apa ya, buat pengalaman kerja kita. Kalaupun nanti harus pindah ke bagian, enggak apa-apa. Yang penting itu ambil, ada peluang ambil. Saya ketika pertama kali di Bank Mega juga bagian marketing, Mbak. Oh, gitu marketing, ya, Pak? Saya di marketing di AO, istilahnya kalau di Bank Mega namanya account officer itu marketing kredit lah. Kita harus cari nasabah. Nah di situ asik, ternyata memang passion saya di sini. Saya baru sadar ketika saya bekerja. Oh ternyata memang saya kompetensinya saya di sini gitu loh. Akhirnya saya tahun 2004 itu ambil kuliah lagi di UPN MM, ambil Magister Manajemen yang prodinya adalah pemasaran. Saya ambil manajemen pemasaran. Nah, saya berubah haluan. Saya ambil MM di UPN itu karena itu, bahwa saya merasakan ini loh dunia saya. Makanya saya harus membekali dengan ilmu dari bangku kuliah juga, tidak hanya dari dunia lapangan kerja, tapi harus dari kampus. Makanya saya ambil waktu itu, saya nyambi akhirnya kuliah di UPN juga, bukan manajemen, ambil yang manajemen pemasaran. Di dunia itu asik sebenarnya pemasaran. Kita banyak berinteraksi dengan itu, pada kuncinya ada. Kita bisa belajar dengan orang juga. Oh orang itu seperti ini. Nanti bisa ambil yang baik dari mereka. Ketemu dengan pengusaha, dia berkisah bagaimana dia caranya sukses. Dia cerita tentang bagaimana membangun perusahaan dari nol sampai dia bisa jaya pada saat itu. Nah itu yang ilmu-ilmu itu yang kita tidak dapatkan di bangku kuliah. Kita berinteraksi langsung dengan pelaku usaha kita dengan dan bahasanya gini lah, sebelum kita terjun ke lapangan kita pasti dibekali dengan peluru atau senjata. Pelurunya apa? Produk kita. Jadi ya akan cepat pinter orang-orang marketing itu, karirnya akan cepat. Itu Mbak Zara. Jadi itu Sobat TI, untuk survive di dunia kerja dan juga apabila kita minder untuk TI dari universitas lain, itu akan menimbulkan kita memiliki daya saing yang rendah. Jadi untuk kita harus pede dengan apa yang kita miliki, dan juga seperti yang dikatakan oleh Pak Khairul tadi, bahwa kita harus menyenangi atau passion di pekerjaan kita tadi. Jadi kita dapat melibatkan kita di suatu daya saing yang lebih baik. Betul ya Mbak. Jadi harus enjoy, nikmati pekerjaan kita, apapun itu. Harus menikmati ya Pak ya, jadi Pak. Iyalah, baik, kerja itu dinikmati. Nah itunya makanya kita dan beginilah, orang beda-beda. Ada orang-orang yang ingin dalam artian dia berkarir murni di perusahaan itu, tidak apa-apa. Kalau itu sebuah pilihan, bagaimana caranya kita bisa meniti karir itu sampai puncak karir kita, sampai di puncak manajemen. Atau kita berpikir bahwa ke depan kita harus berwira swasta, nggak apa-apa. Jadi ilmu yang kita dapatkan dari dunia kerja kita bisa implementasikan nanti di perusahaan yang kita buat, yang kita rintis nantinya. Kayak saya akhirnya membuat Indogadget.com itu karena faktor itu. Kenapa sih? Saya berpikir banyak yang nganggur di luar. Saya ketemu teman-teman masih nganggur, siapa? Kenapa sih padahal lowongan segitu banyak? Saya ketemu dengan pengusaha, mereka bercerita, iya mas, saya tiap hari butuh lowongan. Kenapa saya yang ibaratnya nggak dapat calon pekerja yang sesuai yang saya inginkan? Itu tadi itu nggak ada link and match gitu. Jadi karena banyak sekali teman-teman itu memaksakan berdasar ijazah, padahal HRD itu tidak meminta itu. Jadi akhirnya calon-calon yang melamar itu banyak yang nggak diterima. Ya kan tadi itu memaksakan mentang-mentang ijazahnya TI, dia harus kerja di BPIC, di quality control dan lain-lain. Padahal sebenarnya dia ada peluang bekerja di bagian lain. Yang selama ini banyak sekali akhirnya terjadi pengangguran.
berbicara mengenai persiapan lamaran pekerjaan seperti yang Bapak katakan tadi, itu menurut Bapak bagaimana persiapan untuk fresh graduate dari sarjana TI sendiri untuk melamar pekerjaan di CV maupun PT, dan bagaimana itu kira-kira penerapan ilmu yang sudah didapatkan secara kuliah di luar dari kemampuan yang kita punya, maksudnya di luar dari soft skill yang kita kuasai tadi, Pak. Jadi kalau ini straight to mata kuliah yang pernah kita ambil gitu, Pak, maksudnya. Oh gitu, oke, siap. Kalau untuk persiapan gini, Mbak, ke depan itu yang namanya apa ya itu bahasa Inggris. Itu kalau di UPN nggak tahu gimana. Sekarang masih ada TOEFL ya, syarat lulus ya. Sepertinya sudah nggak deh, Pak. Ada nggak? Sudah nggak ya? Nah, sebelumnya entah itu pakai ada. Sekarang nggak ya, TOEFL harus berapa ratus? Enggak ya? Nggak ada ya. Nah itu saran saya sudah itu sangat penting. Jadi minimal kita harus bisa berbahasa Inggris walaupun kita harus lewat les atau tidak pakai les. Jadi intinya di dunia kerja bahasa Inggris itu diperlukan. Atau malah bahkan ada yang mensyaratkan minimal punya sertifikat TOEFL 500 atau sertifikat TOEFL 250. Itu malah ada yang mensyaratkan seperti itu. Jadi kalau bisa ya memang harus persiapan setelah lulus itu ikut bimbingan lah apa. Kalau sekarang apa yang ada di saya sudah nggak mengikuti perkembangan untuk TOEFL. Nah minimal adalah untuk sertifikat TOEFL yang bisa dilampirkan ketika melamar pekerjaan atau punya sertifikat lain. Jadi ini HRD itu senang apabila kita membuat lamaran itu tidak hanya lamaran untuk biodata atau kurikulum vitae hanya dilampirkan ijazah, tapi ada beberapa sertifikat seminar. Kita pernah seminar ini, kita pernah punya piagam ini, jadi pernah ikut apa. Kalau HMDI nanti kalau yang purna gitu dapat itu nggak semacam apa piagam atau apa? Nggak ada. Sertifikat. Nah itu penting sekali. Nah itu penting sekali. Ke depan kalau nanti mau ngelamar kerja, lampirkan itu atau ikut seminar apa. Mumpung masih teman-teman masih kuliah, ada seminar apa, ikut seminar apa yang di luar apalah, bagaimana membangun karakter atau seminar tentang wirausaha atau apa, ikut seminar itu nanti akan sangat bermanfaat ke depan ketika kalian melamar kerja. Lampirkan sertifikat itu. HRD akan itu melihat sangat itu poinnya sangat tinggi. Termasuk ketika nulis di CV, kurikulum vitae itu ada pengalaman organisasi, tulis di situ. Itu akan menjadi portofolio dari teman-teman. Jadi dalam artian semakin banyak organisasi yang diikutin berarti kan banyak pengalaman. Itu sangat penting, harus itu. Makanya saya bersyukur teman-teman aktif di HMTI ini. Insya Allah nanti teman-teman akan jadi ya orang-orang hebat lah ke depan. Terus kita itu ya harus gitu memang. Jangan kuliah itu berbeda sama kayak SMP SMA yang hanya sekolah pulang. Janganlah, harus aktif. Memang ya itu yang dibutuhkan. Depan tantangan zaman ini semakin berat. Jadi jangan hanya pinter dalam teori kuliah, tapi ketika kita sudah di luar itu nggak bisa sosialisasi, nggak bisa bagaimana menghargai orang lain, bagaimana memimpin dalam suatu lingkup kecil lah, ibaratnya ada lingkungan RT, lingkungan RW. Kita harus jadi pemimpin ya sudah saatnya lah. Teman-teman kuliah ini kan umurnya berapa sih Mbak Zara? 20-an ya? Nah, 20 udah harus siap dari sekarang. Siapin bahwa kayak sekarang nanti mau 30 berapa? 30 juga sudah jadi masyarakat. Jadi cara berpikir mereka ketika umur 20 berarti sudah siap menyiapkan diri. Nggak usah jauh-jauh Wagub sekarang. Mas Emil Dardak 37 sudah jadi wakil gubernur. Nggak mungkin dia ketika umur 20 ketika dia saat kuliah dia hanya leha-leha.
hanya baca buku, belajar terus pulang hidup, nggak mungkin. Dia pasti memberikan dari sekarang. Itulah yang harus kita buat contoh, bahwa ke depan harus ada anak-anak muda yang menjadi pemimpin di negeri. Kayak contoh sekarang ini bukan kampanye ya, calon wali kota yang di Surabaya sekarang itu yang Mas Heri Cahyadi. Umurnya 43. Dia karir sukses di birokrasi. 43 sudah dicalonkan terus menjadi wali kota. Nah, ini bisa sebagai contoh bahwa anak-anak muda juga harus siap mengabdi untuk masyarakat, untuk bangsa. Jangan melihat umur, saya masih muda, saya belum siap. Jangan. Dari sekarang, saya juga nyesel, saya sudah telat ini sebenarnya. Ya gimana? Kayak sekarang, saya umur sekarang 41, ya kan? Kayak sekarang si Mas Heri 43 sudah calon wali kota. Mas Emil sudah jadi wakil umur 37. Palingan saya telat. Walaupun telat ya minimal saya harus bisa bahwa ke depan anak-anak muda harus bisa mengambil porsi pemimpin di negeri ini. Ada yang jadi lurah, ada yang ini kamu muda lah, jangan yang tua-tua. Yang muda harus ambil berani lah. Mbak Zara siapa tahu nanti lulus ya kerja sebentar buat pengalaman, bikin usaha, semua tahun 2024 nanti jadi caleg, jadi anggota dewan dari asli mana Mbak Zara? Surabaya. Saya Surabaya Pak, asli. Surabaya, ya nanti jadi anggota DPRD Surabaya, gitu, enggak apa-apa. Sekarang banyak sekali umur 25 jadi anggota. Enggak apa-apa. Kenapa? Kalau teman-teman yang masih muda, yang masih belum, ya yang tua-tua kan sudah kena, mohon maaf ya, virus-virus yang bola itu kan, ya mudah lah saja mengambil alih. Kita tata negeri ini, kita bangun. Yang masih fresh. Masih fresh, belum terkotori yang lama-lama lah. Kita ambil alih, yang muda, yang memimpin. Gitu loh, harus bisa gitu loh. Itu yang harus kita bangkitkan, terutama teman-teman di UPN. UPN yang terkenal kampus bela negara kan, itu ya, satu-satunya kampus yang bahasanya punya idiom gitu, bela negara. Itu harus bisa. Jadi kita jangan berpikiran sempit, kita nanti lulus kuliah kerja untuk diri kita sendiri, untuk ngejar dunia, ngejar uang. Tapi kita tidak berpikir besar, berpikir luas bahwa sebenarnya kita untuk bisa punya peluang untuk memimpin, baik dari skup wilayah kecil, nanti lu jadi Pak RT, atau mungkin bahkan jadi wali kota Surabaya, ya kan? Atau nanti bisa ke depan jadi presiden. Iyalah, haruslah. Saya tuh pingin tuh loh UPN. Saya kadang ngenes ya. Sekarang contoh wali kota nggak usah jauh-jauh sekarang. ITS semuanya. Ya kan, kecuali yang Pak Armuji. Yang Mas Heri Cahyadi ITS, Pak Mujiaman ITS, gitu kan? Mana UPN? Maksud saya sudah saatnya lah UPN ini muncul di permukaan, menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Jadi kita biar ikut bangga gitu loh. Ya harus dong. Jadi kita biar bangga. Oh itu lulusan UPN, itu dong. Harusnya kebanggaan seperti itu. Jadi ya jangan melulu, aku nanti lulus kerja yang penting. Ngumpulin uang yang banyak, beli rumah, beli mobil. Aduh, jangan boleh seperti itu, tapi jangan jadikan tujuan utama gitu loh. Kita harus berpikir lebih besar lagi dan lebih luas lagi. Itu makanya kenapa kampus-kampus lain bisa sukses. Ya karena itu, yang dikejar tidak hanya seperti itu, melulu itu gitu. Semangat Mbak Zara. Ya teman-teman HMTI ini yang harus bisa nanti bangkit lah, memberikan contoh nanti yang lain. Fakultas di UPN yang lain bisa nyontoh HMTI. Ternyata HMTI nanti memunculkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Jadi tidak hanya berpikir lulus, saya harus kerja, saya harus kerja. Itu Mbak Zara. Benar sekali. Tuh Sobat TI, dengarkan dengan kata Pak Khairul tadi. Jangan lupa untuk insya Allah 5 tahun ke depan nanti dari UPN khususnya TI akan ada yang jadi wali kota. Amin. Amin, gitu dong. Iya, harus punya cita-cita yang besar. Jangan berpikir nanti lulus saya kerja di mana. Janganlah. Harus pikir punya besar juga, gitu loh. Siap, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Dari keahlian, khususnya dari keahlian teknik industri sendiri, itu yang paling dibutuhkan di dunia kerja itu apa, Kak?
Nah, kembali lagi, keahlian, iya soft keahlian skill yang kata kuncinya. Dari teknik industri itu kan nggak ada spesifik. Kalau iya benar. sarjana hukum itu kan dia ahli hukum, atau mungkin kalau lebih spesifik yang ahli, contoh dokter atau notaris atau mungkin accounting, dia kan punya keahlian khusus. Kalau teknik industri ini kan general, dia Benar. ahli di tekniknya bukan, ahli ekonominya bukan. Nah, ini makanya bisa menjadi keuntungan teman-teman, bisa melamar kerjanya di mana-mana, bisa diterima. Cuman keuntungan ini harus bisa dimanfaatkan. Kita harus punya daya saing, kembali lagi. Kita harus mempunyai daya saing. Caranya gimana? Ya membangun karakter kita. Bahwa kita layak bekerja di situ. Menunjukkan layak gimana? Kembali lagi, kita harus punya leadership yang tinggi. Punya jiwa sosial yang tinggi. Kita kuat menghadapi tekanan. Dan semuanya itu sebenarnya bisa diukur. Orang-orang HRD bisa mengukur itu. Jadi walaupun sama-sama nanti IPK-nya sama, nanti akan dilihat satu, pengalaman organisasi, dan yang kedua adalah hasil dari test of skill. Jadi orang HRD itu akan melihat itu. Mereka lebih senang teman-teman yang coro kasar IPK-nya elek, tapi dia punya karakter yang kuat. Kenapa? Wong nanti juga dikasih pelatihan kok. Soal ilmu nanti kamu kuliah IPK jelek. Tapi saya juga bukan menyuruh teman-teman IPK-nya jelek, terus nggak jelek, jangan, bukan itu maksudnya. Maksud Kalau saya bisa balance ya Pak bahwa, ya betul, intinya gini loh, jangan hanya mengandalkan ijazah, jangan mengandalkan IPK, tapi tidak membangun karakter diri. Betul. Karakter diri harus bangun dari dini. Makanya saya berulang-ulang, organisasi kayak HMT ini sangat-sangat bagus di UKM yang lain. Yang penting itu kita bangun diri kita. Itu yang akan bisa membuat kita lebih bisa diterima di dunia kerja. Jadi bukan hanya sekedar IPK yang tinggi. Gitu. Itu Mbak Zara. Baik Pak. Jadi buat Sobat TI semuanya yang merasa IPK-nya jeblok banget, nggak usah khawatir, langsung aja join ke organisasi-organisasi yang bisa mengembangkan kemampuan kalian. Betul. Iya, jangan berkecil hati. Tenang aja. Nggak dilihat kok IPK itu, nggak dilihat. Gitu ya Pak? Iya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Di mana biasanya alumni teknik industri, khususnya UPN Veteran Jawa Timur ini bekerja setelah lulus dan menempati posisi apa Pak? Jadi kebanyakan dari sarjana TI ini, kebanyakan itu menempati posisi apa Pak? Nah itu pertanyaan yang sebenarnya saya belum survei. Cuman ya harusnya kalau teknik industri saya bilang tadi itu PPIS dan quality control itu yang paling pas dengan jurusan teknik industri. Tapi kayaknya malah banyak yang di luar itu deh. Karena memang kembali lagi ya karena sifatnya general. Jadi teknik industri melamar di bank juga diterima, melamar di PPIC juga diterima, terus melamar sebagai marketing juga diterima. Itulah enaknya teknik industri. Kita kembali lagi harus memperkuat daya saing kalian. Jadi jadi tawaran apapun. Jadi kata kuncinya gini, jangan jual mahal dengan ketika ada tawaran pekerjaan. Apapun itu. Terkadang banyak sok jaim, sok jual mahal. Mentang-mentang aku lulusan teknik industri, ya kan? Aku IPK aku tinggi. Kenapa kok cuma aku diterima di bagian marketing? Yang notabene berbeda. Nah, itu jangan ambil peluang itu. Itu yang buat pengalaman. Ibaratnya kalau memang di situ banyak sekali yang bisa kita ambil pengalaman lah, ibaratnya kita akan merasakan langsung dunia kerja itu seperti apa. Itu yang akan tidak dipunyai ketika kita hanya angen-angen pilih-pilih sambil nunggu lowongan tapi nganggur gitu. Buat apa? Penting cara kasare kerja lelehan, penting kerja dhisik ya toh, nggih pengalaman sambil kalau mungkin pengen yang lebih baik ya ngelamar lagi, tidak apa-apa. Kalau saya sih seperti itu. Penting apapun tetap diambil buat pertemuan sambil mencari yang lebih baik lagi daripada nunggu lowongan, nunggu pekerjaan yang lain sambil leha-leha gitu. Itu yang kurang.
pas. Jadi kalau di bagian apa saya belum survei, tapi yang harusnya memang PPIC sama quality control yang sesuai. Tapi memang kayaknya kebanyakan betul. Di bank banyak sekali dan industri. Saya sudah tanya teman-teman seangkatan saya itu kerja di bank, banyak di BNI, di mana itu banyak sekali yang di niaga, itu banyak di bank. Jadi lebih banyak yang tidak sesuai PPIC, QC gitu ya Pak ya? Betul. Di perbankan yang banyak malah. Gitu. Tahu saya, seangkatan saya, karena kan saya kan kayak seangkatan saya kan ada grup WA itu kan pasti ya saling komunikasi. Mayoritas kerjanya adalah di perbankan. Dengan berbagai posisi ya, ada yang di marketing, ada yang bagian administrasi, ada yang karena bank itu kan memang banyak sekali lowongan setiap hari mereka. Bank kan apalagi di Indonesia bank segitu banyak. Iya. Makanya apabila ada tawaran di bank ambil aja, nggak apa-apa. Itu membuat tambahan pengalaman kita. Baik. Jadi Bapak ini masih itu ya Pak ya, keep in touch dengan teman-teman Bapak seangkatan waktu kuliah ya Pak? Oh masih. Terus terang saya sekarang kan bendahara umumnya Ikatan Alumni. Jadi jadi saya sering ke kampus. Saya masih berhubungan dengan UPN. Kenapa? Saya pengurus Ikatan Alumni. Jadi ketua Ikatan Alumni UPN sekarang adalah namanya Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan ini angkatan 86. 86 Mbak. Saya belum lahir Pak. Belum lahir. Nah, angkatan 86 pertanian. Beliau sekarang komisaris Bank Jatim. Itu ketua umum Ikatan Alumni UPN. Dulunya adalah Sekda Prof Jatim. Jadi beliau orang ketiga. Jadi kalau di birokrasi itu di provinsi ya gubernur waktu itu Pak Dekarwo, wakilnya waktu itu Gus Ipul, dan orang ketiga di provinsi adalah Sekda Prof itu Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan adalah ketua umum alumni. Kalian patut berbangga. Ketua umumnya adalah dulu Sekda Prof. Kemarin pensiun sama Pak Dekarwo atau taruh di komisarisnya Bank Jatim. Sampai sekarang masih komisaris Bank Jatim. Saya sekarang posisinya di bendahara umumnya Ikatan Alumni. Jadi saya juga ada WA group Ikatan Alumni. Jadi bermacam-macam profesi, macam-macam angkatan, mulai angkatan 80-an, angkatan 90-an, angkatan yang 2000 sekarang ya ada semua. Karena saya masih aktif di Ikatan Alumni. Gitu loh. Saya ya karena ya punya keinginan ke depan bagaimana Ikatan Alumni ini berkontribusi untuk teman-teman adik-adik nanti ke depan. Jadi kita membangun nama UPN lah. Karena satu-satunya kampus negeri yang punya 3 kampus di 3 kota loh Mbak. Nggak ada. Kampus negeri mana sih? Semuanya kan memang satu. UNER ya pasti Surabaya. ITB ya pasti Bandung. Kalau UPN, pasti tadi UPN mana? Ada 3 soalnya kan ada Jakarta, Jogja dan Surabaya. Semuanya ada satu. Jadi kalian harus berbangga gitu loh. Tapi kebanggaan itu harus diwujudkan dengan prestasi. Teman-teman ke depan juga harus bisa jadi pemimpin-pemimpin. Amin, insya Allah. Bukan berpikir bekerja gitu loh. Jadilah pemimpin. Itu Mbak Sarah. Iya Pak. Jadi untuk berbicara mengenai general, tadi kan ilmu TI itu sangat general ya Pak ya. Nah untuk bagaimana cara menentukan kualifikasi pekerjaan yang cocok untuk sarjana TI, tapi terlepas dengan kemampuan yang tadi Bapak bicarakan tadi Pak. Oh gini, soft skill ya. Nah gini, survei ini kalau ini di Amerika ya, kasar-kasarnya gini, biasanya yang kalau pinter IPK-nya tinggi itu nanti akan jadi dosen. Ya kan? Ini survei membuktikan seperti itu. Di Indonesia kayaknya tak sama sih. Jadi yang pinter nanti akan jadi dosen. Ya kan? Yang setengah-setengah nanti akan lamar pekerjaan di luar. Jadi ya pekerjalah jadi karyawan. Yang IPK-nya jelek, karena dia IPK-nya jelek, nggak terima di pekerjaan, akhirnya dia berwira swasta. Ini yang selama ini banyak terjadi juga di Indonesia. Nah, jangan salah tapi ke depan, makanya jangan minder teman-teman yang IPK-nya kecil. Ini ke depan nanti kalau dia mentalnya kuat, karakternya bagus, dia bisa membangun karakter karena dengan adanya kondisi tadi. Wah, bisa terima tempat saya dengan usaha sendiri. Usaha dengan tekad yang kuat, mentalnya kuat, dia punya usaha yang tinggi, dia usaha yang maksimal,
dia bisa bikin perusahaan yang besar, teman-temannya yang IPK-nya tinggi nanti jadi karyawannya dia. Ya udah, dia akan ngerekrut teman-temannya loh. Ya. Makanya jangan kecil hati. Jadi kembali lagi, makanya karakter ini nomor satu. Dan melihat dari IPK. Nah nanti makanya bisa jadi cerita nanti. Oh temenku mbiyen iki koncoku sing basa kasare sing bodoh ya lah, IPK-nya jelek. Sekarang sudah sukses jadi pengusaha. Karyawannya siapa? Teman-temannya dulu yang IPK-nya tinggi, yang kuliahnya pintar, sering nyontekin dia. Loh, itu ada cerita seperti itu. Loh, bener Mbak. Ya nanti bisa dibuktikan akan banyak kejadian seperti itu. Jadi kenapa? Orang itu akan ketika mendapatkan tekanan, karena dia nggak bisa diterima kerja dimanapun, dia akan bikin usaha. Dia akan membuktikan dirinya bahwa dia mampu. Nah, ketika dia punya usaha sendiri dengan mental kuat, makanya saya bilang karakter itu nomor satu. Dia bisa punya karakter yang kuat. Dia bikin usaha, usahanya sukses. Dia kan pasti ingat sama teman-temannya, koncoku ya opsi ceritanya. Ya nanti bisa kan jadi cerita bahwa akhirnya teman-teman yang nilai IPK-nya rendah dia akan jadi bos, dan IPK-nya tinggi akan jadi karyawannya dia. Itu nanti akan banyak terjadi seperti itu. Kembali lagi karena apa? Walaupun IPK-nya elek, tapi karakter dia bagus. Dia punya sisi leadership-nya kuat, dia sisi ketahanan dalam tekanan kuat, dia bisa punya jaringan yang kuat. Itu yang akan membentuk masa depan dia. Jadi kembali lagi, jangan hanya mengandalkan IPK, jangan hanya mengandalkan bahwa saya pintar di kuliah, saya pasti lulus dan sebagainya. Dari sekarang bangun karakter, bangun akhlakul karimah. Jadi memang saya bilang ya namanya Rasul Nabi Muhammad itu kan kembali lagi saya cerita diutus. Jadi Allah itu ngutus itu tujuannya itu nggak salah gitu loh, untuk menyempurnakan akhlak, untuk membentuk akhlakul karimah. Nah itu makanya bisa kita implementasikan bahwa kita harus membangun karakter kita, membangun soft skill kita. Jadi tidak hanya mengandalkan hard skill, supaya ke depan kalau kita kerja kita bisa sukses di dunia kerja. Kalau kita berwira swasta kita bisa sukses dengan usaha. Jadi saya hanya bisa mumpung belum masih teman-teman masih kuliah, aktiflah di organisasi, saya bilang itu yang akan membentuk karakter. Baik. Tuh jadi Sobat TI, dengarkan sudah katanya Pak Koirul tadi bahwa gak usah minder kalau IPK kalian kecil, gak usah minder kalau IPK kalian jelek dan gak sebagus teman-teman kalian. Yang penting kalian punya rasa percaya diri dan kalian bisa mengembangkan soft skill kalian dan juga bisa bersaing di dunia luar. Dan jangan lupa kalau kalian sudah merasa IPK kalian kecil dan tidak sebanding dengan teman-teman kalian jangan malah akhlakless ya teman-teman. Jadi akhlak ini yang paling penting di antara yang lainnya. Selain keterampilan, selain soft skill, dan juga selain IPK tadi, akhlak adalah yang paling penting karena akhlak dapat mengambil hati seseorang. Seperti itu. Iya Bapak, jadi untuk pertanyaan yang tadi saya tanyakan adalah pertanyaan terakhir dari sesi kami hari ini. Jadi mungkin untuk Bapak bisa memberi secuil motivasi atau tips-tips untuk Sobat TI semuanya yang di sini. Oke, siap. Ya, terima kasih Mbak Zara dan teman-teman KMTI dan Binti untuk tahun 2020 bahwa ke depan tantangan ke depan ini akan semakin sangat selektif untuk mencari pekerjaan, karena apalagi setelah pandemi ini banyak pengangguran, otomatis bukan kerja. Jadi kembali lagi bahwa satu, kalau memang ingin cari kerja itu tidak hanya melulu, jangan andalkan ijazah kuliah, jangan mengandalkan IPK, dan kedua jangan melihat pekerjaan itu atau lowongan itu dilihat dari sesuai dengan ijazah kita, karena banyak sekali lowongan itu ataupun HRD tidak melihat kita lulusan apa, tapi mereka bisa menilai kita sebenarnya cocok di bagian apa. Kembali lagi adalah kita ada namanya parameter untuk mengukur soft skill, karakter. Jadi karakter itu bisa diukur dan bisa dilihat kesesuaian dengan pekerjaan.
Dan ke depan, kalaupun teman-teman berwira swasta, berwirausaha, ciptakan lapangan kerja, itu akan membuat dalam artian apa juga ikut membantu program pemerintah mengurangi pengangguran. Orang-orang yang nganggur, yang akhirnya bekerja ikut kalian, kalau benar-benar teman-teman jadi pengusaha, doa-doa mereka itu akan membuat usaha kalian akan sukses. Jadi kalau saya sarankan, kalau memang jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bisa banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan yang seterusnya adalah, jadilah teman-teman pemimpin di masa depan. Jangan hanya berpikir kecil, saya lulus, bekerja, cari uang, ngumpulin apa, beli ini, beli itu, tapi tidak berpikir secara global. Bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana Jawa Timur ke depan, dan bagaimana Surabaya ke depan. Saya ingin suatu saat saya akan membaca berita atau mungkin mendengar informasi bahwa wali kota Surabaya itu dari UPN, gubernur Jawa Timur itu dari UPN, atau bahkan nanti menteri maupun dari presiden, ada yang dari lulusan UPN. Jadi kampus UPN adalah kampus bela negara. Sudah membuat slogan kita semakin bermotivasi, semakin punya motivasi bahwa kita harus membela negara. Kita harus ke depan menjadi pemimpin negeri ini. Kita harus mengambil kursi-kursi yang ada di negeri ini. Jadi mimpi ini harus kita wujudkan gitu loh. Jangan hanya berpikir kecil, kita nanti kerja ngelamar di mana. Tapi berpikirlah ke depan. Bagaimana caranya membuat Indonesia lebih maju. Makanya slogannya Pak Jokowi sekarang kan nomor 1 adalah SDM unggul. Jadi memang SDM unggul ya itu tadi, akhlakul karimah. Makanya sampai seorang presiden pun mencetuskan bahwa program dia adalah SDM unggul Indonesia maju. Indonesia akan maju kalau SDM-nya unggul. SDM-nya unggul dari mana? Ya dari tadi itu harus mempunyai karakter yang harus dibangun dari sejak dini. Pendidikan karakter dari anak-anak, pendidikan karakter mulai dari kampus, bahwa tidak hanya melulu belajar, tapi harus membangun karakter dari dunia organisasi, dari bagaimana cara kita bersosialisasi dengan lingkungan, menghargai orang lain, menghargai orang tua, menghargai dosen. Itu yang akan ke depan sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Mbak Zara. Mungkin itu cukup Mbak Zara, atau mungkin ada tambahan pertanyaan atau apa? Cukup Bapak, dan kata-kata Bapak cukup memotivasi untuk kami sehingga kami dapat terus semangat untuk menjadi yang terbaik dari UPN ya Pak. Amin. Harus gitu. Dan terima kasih Bapak untuk sudah meluangkan waktunya hari ini karena sudah menjadi pembicara narasumber di Binti episode 2 ini. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga motivasinya dan juga pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang benar-benar terjawab baik tadi Bapak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mbak Zara. Salam buat teman-teman HMTI, teman-teman Binti. Semangat. Iya, waalaikumsalam. Okay. Ini teman-teman Binti di sini semangat. Ada Pak, sudah waalaikumsalam. Ya, saya belum salam Mbak, saya bilang semangat. Iya Bapak. Semangat. Pokoknya semangat semua ya. Semangat. Salam buat teman-teman. Terima kasih. Salam kembali dari teman-teman Binti yang ada di sini Bapak. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih. Nah Sobat Binti, tadi sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian ajukan dari Bapak Khairul, dan di sini saya akan memberikan konklusinya bahwa di sini kalian yang terpenting adalah pertama memajukan akhlak kalian, dan yang kedua adalah menentukan kualitas diri kalian dan bagaimana kalian menunjukkan kemampuan kalian kepada khalayak umum dan dunia pekerjaan. Dan selanjutnya adalah kalian jangan pernah minder terhadap nilai IPK kalian. Dan yang terpenting adalah untuk selalu improve soft skill kalian, karena hal itu adalah yang terpenting untuk di dunia pekerjaan. Jadi untuk kalian semua Sobat TI, jangan pernah minder dan juga jangan pernah tidak percaya diri, karena saya yakin kita semua bisa untuk melakukan hal yang terbaik dari versi diri kita masing-masing. Jadi Sobat TI, sekian dari Binti
episode 2 ini, dan mungkin kalau nanti ada Binti lagi akan dikabarin. Tapi kalau nggak ada Binti lagi, jangan kangen sama saya. Oke, saya Zala Zara Ahmadani. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudku itu teman-teman Binti yang di sini waalaikumsalam. Kan titip salam untuk teman-teman Binti yang di situ. Oh iya Pak, teman-teman Binti yang di sini juga waalaikumsalam. Maksudnya gitu. Saya belum salam, Mbak. Enggak tadi loh, Mbak. Openingnya lah aku request ulang iso enggak? Sumpah tak kira aku opening optimasi atik nyebut 9PM. Iya. Saya Zala Ramadhani dari NPM. Aku langsung mikir, kan gue udah optimasi bego. Aku masuk ke angkatan 18. Gara-gara aku langsung optimasi lah NPM. Gak penting NPM ku. Maksudku mau angkatan 18. Awal tadi tuh udah bagus deh, kamu langsung itu gara-gara ini loh kan dokumentasi. Terus tuh malah kebuat story. Goblok. Story nak. Nah, itu padahal wis apik dia wis terstruktur ngono ya. Angkatan 18. Lah kok marine ngulang mana dari NPM 18046. Tek lagi apa nih? Lah weekly report tak Binti. Berapa lama durasi itu? Ribet aja. Ibu nggak sih? Ketemu nggak sih? Iya nggak sih? Dia ngomong, apa ya? Saya telat. Jadi dia bolak-balik. Cepet-cepet ini. Iya, delay banget. Di level apa ini namanya? Ya Pak. Jadi orang bagian sing rame mulai lah guys. Belum masuk. Masih nggak masuk kali ini. Enggak. Karena banyak tinggi. Bagus. Untuk pempek. Sama salah. Orang itu. Kalau ada yang datang. Salah sih. Tapi kalau nggak ada Binti lagi jangan kangen sama saya. Tolong. Sawangannya.